Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Hingga saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah, yaitu dengan cara berusaha mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala amal saleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pula membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak yang kita bacakan dari kitab Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ghibah. Pada pertemuan itu kita bahas bahwa definisi ghibah itu menyebutkan keburukan atau kekurangan orang lain kepada orang yang lainnya lagi. Menceritakan, menyebutkan, membongkar begitu keburukan dan kekurangan yang ada pada diri orang lain, kita sampaikan kepada orang yang lain lagi. Naam. Dan itu dilakukan ketika orang tersebut tidak ada di tempat tersebut. Kemarin telah kita bahas apakah ghibah itu dinamakan ghibah jika orangnya tidak ada. Jika orangnya ada, apakah disebut dengan ghibah? Yang pada intinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ghibah itu disebut ghibah jika orangnya tidak ada di tempat tersebut. Lah pada kesempatan kali ini kita masih membahas hal yang terkait dengan itu, yaitu tentang larangan mencela sesama muslim. Kita akan membaca hadis-hadis maupun ayat terkait dengan larangan mencela sesama muslim. Jadi jika orangnya tidak ada di tempat di mana kita menyebutkan kekurangan-kekurangannya, maka disebut dengan ghibah. Namun jika orangnya ada di situ atau bahkan kita langsung menyampaikan kekurangan kepadanya, menyebutkan keburukan-keburukannya, atau bahasa kita mungkin mencelanya begitu, mencaci maki dia, baik dengan hal yang memang ada pada dirinya ataupun tidak ada pada dirinya, maka itu disebut dengan mencela atau menghina. Dan hal itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ayat, bahkan menjadikan ayat ini sebagai judul bab, yaitu ayat ke-11 dari surat Al-Hujurat. Ayat 11 surat Al-Hujurat.
beliau mengatakan bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lainnya, karena bisa jadi kaum yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun, dan jangan pula wanita-wanita mencela wanita yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama, seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa saja yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Ayat tersebut dijadikan sebagai judul bab oleh Imam Bukhari, yang pada intinya ayat tersebut di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita, hamba-hamba yang beriman, laki-laki maupun wanita, agar tidak mencela sesama muslim ataupun sesama muslimah. Allah melarang dan memberikan alasan penjelasan bahwa bisa jadi yang kita cela, bisa jadi yang kita hina itu justru lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita sendiri. Dan kemudian Allah mengancam di akhir ayatnya bahwa yang tidak bertaubat dari perbuatan itu, tidak bertaubat dari kebiasaannya mencela orang lain, menghina, merendahkan orang lain, maka dia itulah termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim berarti termasuk pendosa, dan pendosa jika tidak bertaubat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di bab yang selanjutnya Imam Bukhari memberi judul bab ma yunha 'anis sibabi wal la'ni, bab larangan mencela dan melaknat. Bab larangan mencela dan melaknat. Beliau dalam bab ini membawakan cukup banyak hadis. Kita baca beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Artinya mencela seorang muslim itu adalah perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 6044. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahishan, yang lisannya suka mengucapkan kata-kata kotor. Wala la'anan, beliau bukan pula orang yang suka melaknat. Wala sabbaban, beliau juga bukan orang yang suka mencela, menghina orang lain. Kana yaqulu 'indal ma'tabah ma lahu tariba jabinuh. Beliau ketika melihat ada orang yang saling mencela satu sama lain, maka beliau biasanya berkomentar, ma lahu tariba jabinuh. Kenapa orang itu saling mengotori wajahnya dengan tanah? Nah, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari pada nomor 6046. Kemudian selanjutnya hadis dalam bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari yaitu dari Adi ibn Thabit. Beliau mengatakan, sami'tu Sulaiman ibn Surat rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Adi bin Thabit mengatakan, aku mendengar seorang sahabat yang bernama Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau menceritakan, Sulaiman bin Surat beliau menceritakan, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang sahabat yang saling bertikai, saling mencela satu sama lain, saling menjelek-jelekkan satu sama lain di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, sehingga salah satu dari keduanya sampai marah. Fashtadda ghadabuhu, dengan marah yang sangat-sangat marah yang besar, hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar, sampai-sampai wajahnya berubah, raut wajahnya itu berubah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wajahnya memerah dan urat-urat lehernya sampai kelihatan, saking benar-benar marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu doa yang jika dia baca doa tersebut maka dia akan hilang rasa amarahnya. Fantalaqa ilaihi ar-rajul, maka sahabat yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pergi menemui orang yang marah tadi. Fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diajarkan untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, agar hilang rasa amarahnya. Tapi sahabat itu justru menjawab, faqal atara bi ba'san, apakah kamu mengira aku ini orang yang kenapa-napa begitu? Apakah kamu kira aku sedang merasa bagaimana? Amajnunun ana? Apakah kamu lihat saya sebagai orang yang gila? Idhab, pergi saja sana. Tidak usah mengajariku. Pergi saja, tidak usah mengajariku. Naam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 6048. Dan yang terakhir, hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, atau hadis terakhir yang kita baca dari bab ini, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, haddatsani Ubadah ibn Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bercerita kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbiran nasa bilailatul qadr. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menemui para sahabatnya untuk mengabarkan kapankah terjadinya Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Namun ternyata di situ ada dua orang sahabat yang sedang bertikai, sedang bertengkar dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu li ukhbirakum fatalaha fulanun wa fulan. Aku tadi keluar dari rumah menuju ke sini, ke Masjid Nabawi, untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Namun ternyata dua orang ini saling bertikai, saling mencela satu dengan yang lainnya. Wa innaha rufi'at, maka tiba-tiba saja diangkat pengetahuan itu. Maksudnya aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala kapankah waktunya Lailatul Qadar. Aku lupa, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan semoga yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah, maka carilah Lailatul Qadar di malam ke-29, ke-27 dan ke-25 dari bulan Ramadan. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, tadi di awal bab, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mencela sesama muslim. Muslim mencela muslim yang lainnya ataupun mencela muslimah.
maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai perbuatan zalim. Nah, dan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan bab ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim." Seorang muslim itu dikatakan sebagai muslim yang buruk. Seorang muslim disebut sebagai orang yang buruk jika dia suka menghina, suka merendahkan saudara semuslimnya. Nah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana di waktu-waktu seperti saat ini kita tidak asing atau kita sering melihat kaum muslimin dan muslimah yang dengan mudahnya mencela, mengejek, meremehkan, merendahkan temannya, merendahkan tetangganya, merendahkan saudaranya sesama muslim ataupun muslimah. Nah, ternyata Rasulullah SAW mengabarkan tadi bahwa orang itu dianggap sebagai muslim yang buruk jika suka merendahkan seorang muslim yang lainnya. Nah, maka kita tidak boleh mengikuti kebiasaan tersebut. Walaupun kita melihat misalnya ada teman yang sangat-sangat akrab, ada saudara yang sangat-sangat akrab, ada tetangga yang saling membantu selalu berbuat baik satu dengan yang lainnya, dan biasanya karena saking akrabnya begitu, karena terlalu akrab, akhirnya merasa tidak masalah ketika temannya itu mengucapkan kata-kata yang isinya adalah hinaan, celaan, merasa tidak masalah dan tidak tersinggung. Maka tetap saja, walaupun hal itu tidak membuat dia tersinggung, dia cepat memaafkan misalnya, maka tetap saja hal itu dilarang dalam syariat Islam, bahwa kita tidak dibenarkan untuk menghina, mencela, merendahkan sesama muslim ataupun sesama muslimah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluh." Setiap muslim itu haram darahnya tidak boleh ditumpahkan. Artinya kita tidak boleh membunuh orang muslim. Sehingga dalam keterangan yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa darah seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan dengan bangunan Ka'bah. Artinya andainya Ka'bah itu dihancurkan sama orang, itu tidak lebih berat dibandingkan dengan ada seorang muslim yang dibunuh oleh muslim yang lainnya. Itu jauh lebih berat, menunjukkan betapa mulianya darah sesama muslim. Begitu pula beliau mengatakan haramun damuhu wa 'irduhu. Muslim itu juga haram untuk rendahkan kehormatannya. Muslim itu terjaga kehormatannya. Di antara bentuk syariat Islam itu memuliakan kehormatan seorang muslim dengan mengajarkan seperti ini, yaitu kita tidak boleh mencela, menghina, merendahkan sesama muslim, karena itu akan merusak dan menodai kehormatan saudara muslim dan muslimah kita. Wa maluhu, begitu pula muslim itu terjaga hartanya, tidak boleh diambil dengan paksa, tidak boleh diambil dengan sembunyi-sembunyi. Makanya dalam syariat Islam dilarang mencuri, dilarang menggosok, dilarang korupsi dan seterusnya. Semua itu dalam rangka menjaga harta sesama muslim. Kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi terkait dengan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela sesama muslim. Adapun terkait dengan hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab larangan mencela dan melaknat tadi, yaitu sabda beliau, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela muslim itu adalah kefasikan. Mencela muslim itu adalah sebuah perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan membunuh muslim itu adalah sebuah perbuatan kekufuran. Nah, dalam Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dosa mencela itu seandainya ada dua muslim yang saling mencela seperti disebutkan tadi.
ada dua orang, satu sama lain saling mencela, cekcok. Ini mengatakan kamu begini, yang kedua pun mengatakan kamu begini. Maka dijelaskan bahwa dosanya itu akan menjadi miliknya orang yang mulai duluan. Orang yang pertama kali mulai mencela saudaranya, itulah yang mendapatkan dosanya. Kecuali jika orang yang dicela itu tadi kemudian mencela dengan celaan yang lebih berat lagi, maka dia pun akan mendapatkan dosa yang lebih besar dari orang yang pertama tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengisyaratkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, kita langsung bacakan dari Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala. Imam Muslim memberi bab dalam kitab Sahih beliau, bab nahyi 'anis sibab, bab larangan untuk mencela sesama muslim. Beliau menyebutkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil madlum." Dua orang yang saling mencela, maka semua kata-kata celaan yang mereka berdua ucapkan yang berbau dosa itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai mencela duluan. Malam ya'tadil madlum, selama orang yang dicela tadi tidak membalas dengan balasan yang lebih berat dari celaan orang yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim pada nomor 2587. Naam. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Maknahu, arti hadis ini adalah anna ismas sibab al-waqi' min athnain mukhtassun bil badi'i minhuma kullihi, bahwa dosa yang dihasilkan dari celaan yang terjadi antara dua orang itu tadi, tentunya kalau orang mencela itu kan mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang tidak baik, itu bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, dosa yang terjadi dari celaan antara dua orang itu tadi mukhtassun bil badi'i minhuma kullih, semua dosanya ditanggung oleh orang yang memulai duluan. Masya Allah, betapa beratnya dosa ucapan kotor orang lain bisa akan kita pikul jika memang kita yang mulai duluan mencela orang tersebut. Illa, kecuali an yatajawaza tsani qadral intisar, jika orang yang kedua tadi membalasnya dengan celaan yang lebih berat. Nah, lah dalam hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa fi hadza jawazul intisar. Dalam hadis ini berarti ada isyarat bahwa jika celaan itu adalah celaan yang setimpal, sifatnya hanya dalam rangka membela diri kita, maka itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh kata Imam Nawawi. Wala khilafa fi jawazih. Dan tidak ada khilaf antara ulama tentang bolehnya hal ini. Maksudnya, bolehnya kita membela diri ketika kita didolimi. Ada orang mencela kita. Berarti kan kita sedang didolimi oleh orang tersebut. Perbuatan dolim itu kan bisa berupa menyakiti secara fisik, bisa mengambil harta, bisa pula seperti ini mencela kita. Berarti kan merusak, menodai kehormatan kita. Maka kata Imam Nawawi, jika ada orang melakukan seperti itu, kita boleh membalasnya dengan balasan yang setimpal. Naam. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-41. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil." Maka siapa saja dan bagi siapa saja yang membela diri ketika dia dizalimi, faulaik, maka mereka itu ma 'alaihim min sabil, tidak ada celaan, tidak ada dosa bagi mereka. Nah, begitu pula pada ayat-ayat sebelumnya, masih pada surat Asy-Syura ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun." Dan orang-orang yang beriman, ini Allah sedang menceritakan ciri-ciri orang yang beriman. Di antara ciri-cirinya Allah menyebutkan, yaitu orang-orang yang jika ditimpa kedzaliman, hum yantasirun, mereka itu membela dirinya. Nah, itu hukum dasarnya.
bahwa ketika ada orang yang mendolimi kita, maka kita boleh membela diri. Bagaimana membela dirinya? Dengan membalas perbuatan dolim tersebut. Jika ada orang yang memukul, kita boleh memukul dengan pukulan yang sama. Begitu pula seperti ini. Jika ada orang yang mencela kita, menghina kita, maka hukum dasarnya kita boleh membalas celaan tersebut. Namun Imam Nawawi mengatakan kaidahnya adalah pertama, selama jika celaan itu bukan celaan yang berbau dosa. Jika kata-kata yang diucapkan oleh orang itu untuk mencela kita bukan kata-kata yang berbau dosa. Kalau berbau dosa berarti kita tidak boleh membalas dengan ucapan yang sama karena kita pun akan mendapatkan dosa ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Terus bagaimana contohnya kata-kata yang tidak berbau dosa? Disebutkan oleh Imam Nawawi. Di antara contohnya, famin suwaril mubah. Contoh celaan yang boleh untuk kita ucapkan balik kepada orang tersebut jika ada orang mencela kita, ya dolim, wahai orang dolim. Ada orang mencela kita, wahai kamu orang dolim. Maka kita boleh membalas, kamu juga orang dolim. Kenapa kata beliau? Kata Imam Nawawi mengatakan, li'annahu la yakadu ahadun an yanfakka min hadhil awsaf. Karena tidak ada seorang pun yang tidak dolim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim? Ada orang mendolimi diri sendiri. Harusnya mengerjakan perintah Allah. Dia tinggalkan perintah Allah, berarti mendolimi diri sendiri. Harusnya dia meninggalkan larangan Allah. Dia justru melanggar larangan Allah, berarti mendolimi diri sendiri. Ada orang mendolimi orang lain, mengganggu, merusak, dan seterusnya, itu juga mendolimi, termasuk perbuatan dolim. Jadi kata Imam Nawawi, jika yang diucapkan itu tidak berbau dosa seperti ini, dan itu memang real, contohnya ada orang mencela kita, wahai orang dolim, atau mengatakan kamu dolim, kamu adalah orang dolim, kita boleh membalasnya, kamu juga dolim. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dolim. Atau dengan bahasa lain mungkin, kamu banyak dosa. Hei orang banyak dosa, begitu misalnya ada yang mencela kita, hei orang banyak dosa. Maka kita pun boleh membalasnya dengan hal seperti itu, kamu juga banyak dosanya. Karena di semuanya kita adalah orang-orang yang berbuat dosa berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu adalah orang-orang yang berdosa, bersalah. Banyak salahnya, kata Rasulullah SAW. Begitu pula Imam Nawawi menyebutkan lagi contoh-contoh di mana celaan itu boleh kita balas balik. Ya ahmak, wahai orang yang bodoh. Semua kita adalah bodoh. Manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Yang tidak tahu apa-apa berarti kan bodoh. Dan memang aslinya kita adalah bodoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat, dialah Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, melahirkan, mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian semuanya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Itu semua orang memiliki sifat dasar seperti itu, tidak tahu apa-apa. Maka kalau ada orang mencela kita, hei orang bodoh, kita boleh membalas balik, kamu juga bodoh. Karena kita semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh secara aslinya. Begitu pula Imam Nawawi mengatakan, au jafi, ya jafi, wahai orang yang keras, wahai orang yang kasar, wahai orang yang ngeyelan. Kita boleh membalasnya dengan yang setimpal, karena memang semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter dasarnya itu suka membangkang. Buktinya saja kita berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Intinya bahwa jika ada yang mencela kita, maka hukum dasarnya kita boleh membalas celaan tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah tadi dalam surat Asy-Syura dalam ayat ke-39 dan ke-41. Itu kaidah dasarnya. Namun catatannya tadi, pertama, selama celaannya itu tidak berbau dosa. Kalau celaannya berbau dosa yang jelek-jelek banget, tentunya tidak perlu saya contohkan. Dia mencela kita dengan kata-kata yang sangat buruk dan itu berbau dosa, maka kita tidak boleh membalasnya dengan setimpal. Atau celaan-celaan yang melanggar syariat Islam dan itu ada konsekuensinya. Misalnya ada orang mencela kita, kamu tukang zina misalnya. Dalam syariat Islam kata-kata seperti itu
termasuk tuduhan berzina. Kamu pezina, itu termasuk tuduhan berzina. Tuduhan berzina itu ada hukumannya dalam syariat Islam. Ada hukuman pidananya dalam syariat Islam. Yang seperti ini juga tentunya tidak boleh kita balas dengan balasan yang sama. Nah, itu yang pertama kaidahnya. Kemudian yang kedua, bahwa memang kita boleh mencela balik, tapi jika kita diam, memaafkan, berlapang dada, maka itu jauh lebih baik daripada kita membalas celaan tersebut. Naam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura pula ayat ke-43, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan siapa saja yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan jika ada yang mendolimi, kemudian dia memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua, bahwa memang kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal, tapi jika kita diam ketika dicela orang, kita diam, kita memaafkan, maka itu lebih baik. Naam, apalagi jika kita tambahi setelah itu nasihat kebaikan untuk dia. Ditambah nasihat, diberi masukan, diajarkan kebaikan, maka yang seperti itu tentunya jauh lebih baik. Terlebih lagi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidaklah Allah menambahi bagi hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah hanya akan menambahi baginya kemuliaan. Jika ada hamba yang pemaaf, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Semoga tidak ada yang salah memahami penjelasan Imam Nawawi tersebut. Naam. Kemudian pembahasannya adalah jika tadi dikatakan bahwa orang yang mencela dulu, terlebih dahulu mencela orang lain, dialah yang akan menanggung dosa dari dosa yang timbul antara dua orang itu. Dua orang saling mencela, dalam celaan itu mengatakan kata-kata yang berbau dosa, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang pertama kali memulai mencela saudaranya. Nah, pertanyaannya, tapi jika dia sudah dibalas dengan balasan yang setimpal, sudah dibalas dengan balasan yang setimpal dengan celaan yang sama, apakah dia masih tetap akan memikul dosa tersebut ataukah sudah gugur darinya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, qalu, para ulama menjelaskan, wa idzan tasara al-masbubu istawfa dhalamatahu, jika orang yang dicela sudah membalas celaannya, membela diri dan membalas celaannya, maka dia telah menghilangkan statusnya sebagai orang yang terdolimi. Wa bari al-awwalu min haqqih, sehingga dengan demikian orang yang mulai mencela tadi akhirnya tidak lagi berdosa. Wa baqiya alaihi itsmul ibtida, dia hanya masih tercatat berdosa, tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memulai duluan. Au al-itsmul mustahiqu lillahi azza wajal, atau hanya Allah yang tahu dosa dan hukumannya seperti apa. Itu pendapat yang pertama. Maksudnya, kalau dia itu sudah dibalas dengan celaan yang sama, dosa kata-kata kotornya itu, karena dia pun juga sudah dikata-katai dengan kata-kata yang sama, maka dia tidak berdosa lagi dengan ucapannya tadi yang sudah dia ucapkan, kata-kata kotor yang sudah dia ucapkan, tidak lagi dia menanggung dosanya karena dia pun telah terkena menjadi objek celaan yang seperti itu. Namun dosa memulai celaannya tetap menjadi tanggungan dia. Itu pendapat yang pertama. Waqila, namun ada pendapat yang lainnya, yartafi'u anhu jami'ul itsam bil intisari minhu. Semua dosa sudah gugur darinya ketika dia dibalas dengan celaan yang sama oleh orang yang dicelanya. Baik dosa kata-kata kotor yang dia ucapkan, itu sudah gugur dosanya. Begitu pula dosa memulai celaan itu pun juga sudah gugur ketika dia sudah dibalas oleh orang yang dia cela. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Intinya bahwa Imam Nawawi menjelaskan,
Jika ada orang dicela kemudian membalas, maka balasan itu membuat dosanya orang yang pertama ini menjadi berkurang. Nah, membuat dosa orang yang pertama menjadi berkurang. Ada yang berpendapat hanya berkurang, ada yang berpendapat terhapus semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kita lanjutkan pembahasan dalam Sahih Bukhari. Nah, dalam bab ini tadi Imam Bukhari selain menyebutkan hadis pertama, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mencela seorang Muslim itu adalah perbuatan fasik, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang berikutnya tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah orang yang lisannya fahish, mengatakan kata-kata yang kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pula orang yang la'an, yang lisannya suka melaknat. Beliau bukan pula orang yang sabab, yang suka mencela orang lain. Di sini Imam Bukhari menyebutkan kepada kita sebuah riwayat agar itu menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, bahwa demikianlah Rasul kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba yang telah dipuji oleh Allah dengan akhlak yang mulia dan sempurna, demikian mencontohkan kepada kita. Lisan beliau betul-betul dijaga, tidak suka melaknat, tidak suka menghina, tidak suka mengucapkan kata-kata kotor. Demikian beliau mencontohkan kepada kita semuanya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh dan mengikuti petunjuk beliau. Maka benar-benar kita jaga lisan kita. Yang kemarin kita bahas, ghibah, kita jauhi. Lisan kita jangan sampai sibuk dan merasa asik ketika menggibahi orang lain. Yang sekarang kita bahas, mencela orang lain. Kita biasakan, kita ajari lisan kita agar tidak suka mencela, menghina orang lain. Karena itu perbuatan dosa. Waliyadzubillahi min dzalik. Naam. Tidak suka pula mengucapkan kata-kata yang kotor. Tidak suka pula melaknat orang lain, dan seterusnya. Semua dosa yang terkait dengan lisan, semaksimal mungkin kita berusaha untuk meninggalkannya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada sahabatnya dan memerintahkannya untuk menjaga lisannya, beliau memerintahkan sahabatnya untuk menjaga lisannya. Kuffa alaika hadza, jagalah ini. Sambil beliau menunjuk dan memegang lidahnya, jagalah ini. Maka sahabat tersebut bertanya, apakah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan-kesalahan lisan kita? Nah, beliau Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah kebanyakan orang itu justru masuk neraka karena lisannya? Waliyadzubillahi min dzalik. Beliau mengingatkan di situ, bukankah kebanyakan orang itu masuk neraka karena kesalahan lisannya? Bukankah orang itu bisa kufur karena lisannya, karena mengucapkan kata-kata yang kufur dia bisa keluar dari agama Islam? Bukankah orang bisa mendapatkan dosa besar karena lisannya? Bukankah orang bisa mendapatkan hukum pidana dalam syariat Islam karena lisannya? Bukankah orang itu bisa merusak hubungan silaturahim karena lisannya? Bukankah orang itu bisa membuat orang lain menjadi terbunuh, tertumpahkan darahnya karena lisannya? Bukankah orang bisa membuat harta orang lain menjadi hilang dan lenyap karena lisannya? Dan demikian seterusnya. Betapa lisan itu jika tidak dijaga sangat berbahaya. Yang kita bahas sekarang terkait dengan mencela. Yang kita lihat pada zaman sekarang, mencela dianggap hal yang biasa. Kan hanya bercanda saja. Dalilnya seperti itu, argumennya seperti itu, kan hanya bercanda, kan hanya dalam rangka biar seru-seruan, dalam rangka biar tidak bosan, biar bisa ketawa ketiwi, dan seterusnya. Semua itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat kemudian dalam hadis-hadis yang tadi juga sudah kita bacakan, betapa ketika tidak kita jaga lisan ini, maka itu akan sangat berdampak buruk baik diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi, ketika ada dua orang yang saling mencela, istabba rajulan,
Ada dua orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya hanya mencela, kamu begini, dibalas kamu juga begini, kamu begini, dibalas kamu juga begini. Akhirnya dua orang ini saling mencela terus menerus hingga menyebabkan salah satu dari keduanya marah besar. Menyebabkan orang itu marah besar. Sifat marah itu bukan hal yang remeh. Banyak orang meremehkan marah. Ya biasa saja kan orang marah. Memang wajar orang marah. Yang perlu kita ketahui bahwa marah itu adalah hal yang sangat diwanti-wanti dalam syariat Islam untuk kita jauhi. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sahabatnya dimintai wasiat, "Ausini, beri wasiat, beri saya ilmu yang sangat bermanfaat wahai Rasulullah SAW." Beliau mengajarkan la taghdab, jangan kamu marah. Demikian terus diulang berkali-kali. Ajarkan lagi, apalagi selain itu. Beliau mengulang lagi, jangan marah. Sampai 3 kali, jangan marah. Beliau mewasiatkan agar jangan marah. Kenapa demikian? Kok kita dilarang untuk marah? Artinya, diperintahkan untuk menjaga agar bisa mengontrol amarah kita. Disebutkan oleh Ja'far As-Sadiq rahimahullah, beliau mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu adalah sumber segala keburukan. Marah itu sumber dari segala keburukan. Orang bisa membunuh karena awalnya marah. Orang bisa memutuskan silaturahim karena awalnya marah. Bahkan orang bisa mendolimi orang tuanya sendiri, waliyadzubillah, karena disebabkan oleh amarah yang tidak terkontrol. Oleh karenanya ketika Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, ijma'li husnal khuluqi fi kalimah. Ketika Ibnu Mubarak diminta nasihat oleh muridnya, ajarkan saya akhlak terpuji, tapi jangan panjang-panjang. Ajarkan apa sih akhlak terpuji itu, tapi ngajarnya dalam 1 kalimat saja. Sebutkan 1 kalimat, di situ kamu mengajarkan saya akhlak yang terpuji. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kata beliau, tarkul ghadab. Akhlak terpuji itu pokoknya adalah meninggalkan amarah, kata beliau. Masya Allah. Nah, kita tidak sedang membahas amarah. Yang kita bahas adalah dalam kisah yang disebutkan oleh siapa tadi? Seorang sahabat radhiyallahu an. Di sini diriwayatkan dari Thabit ibn Dhahhak rahimahullah. Disebutkan bahwa 2 orang yang awalnya saling mencela tadi, membuat akhirnya salah satu dari keduanya marah besar. Artinya di sini kita bisa simpulkan, saling mencela, saling mengejek, saling merendahkan, itu bisa membuat orang menjadi marah. Dan itu tentunya sangat kita pahami bersama. Orang jika mencela, mengejek, merendahkan, membuat orang lain marah. Dan apa dampak negatifnya setelah itu? Disebutkan dalam hadis tadi kan, orang itu kalau sudah marah, dinasihati pun, dikasih tahu kebaikan pun bisa menolak. Dalam hadis tadi disebutkan kelanjutan dari kisah itu. Ketika orang yang marah besar tadi disampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan, memerintahkan dia untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar amarahnya hilang. Orang ini malah menjawab dengan jawaban yang sangat tidak sopan. Orang itu mengatakan, Atarabi ba'san, memangnya kamu lihat saya orang yang seperti apa kok suruh baca ta'awudz? Amajnunun ana, apakah kamu kira saya itu orang gila kok suruh baca ta'awudz? Idhab, bahkan dia mengusir sahabatnya yang mengajari kebaikan. Sudah pergi sana, gak usah urusi saya. Naam, waliyadzubillah. Lihat, kenapa sampai ada orang bersikap kasar seperti itu. Orang dikasih tahu kebaikan malah menolak, bahkan mengusir orang yang mengajarkan kebaikan kepadanya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia sedang marah besar. Dan kenapa dia bisa marah besar? Karena tadi sebelumnya dia dicela, dihina oleh temannya. Berarti demikian urutannya kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Kita mencela, kita anggap biasa. Wah, teman dekat, saudara sendiri, tetangga sendiri, kita kan sudah dari dulu berteman dan seterusnya. Kita anggap biasa. Ternyata itu bisa mengakibatkan yang seperti ini. Mencela, akhirnya orangnya marah.
Kalau sudah marah-marah seperti itu dikasih tahu yang baik pun bisa menolak. Jangankan kebaikan dari orang biasa. Dalam hadis itu tadi disebutkan, kebaikan yang ditolak oleh orang ini adalah kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW-nya pun masih hidup ketika itu. Bisa ditolak nasihat seperti ini karena dia sedang marah. Kenapa marah? Karena dia dicela oleh temannya. Berarti intinya dari situ kita simpulkan, mencela sesama muslim itu bisa membuat orangnya terhalang dari kebaikan. Waliyadzubillahi min dzalik. Mencela sesama muslim, akhirnya dia marah, sehingga membuat orang itu terhalang dari kebaikan. Yang harusnya orang ini tadi, jika dia dalam keadaan tidak marah, maka tentunya dia akan dengan sangat mudah menerima kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu menjadi pelajaran poin bagi kita bahwa dengan mencela sesama muslim itu membuat terhalang kebaikan, membuat orang tersebut terhalang dari mengikuti kebaikan dan kebenaran. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, kemudian akan kita baca atau sudah kita bacakan tadi riwayat di mana Rasulullah SAW suatu ketika keluar dari rumah beliau ingin menemui sahabat-sahabatnya yang ada di Masjid Nabawi. Namun ketika itu ternyata ada dua orang yang sedang bertikai dan saling mencela satu sama lainnya. Akhirnya karena ada orang yang sedang bertikai itu, beliau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapankah Lailatul Qadar terjadi, yang awalnya akan diajarkan, dikasih tahu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Berarti apa di situ yang kita bisa simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa berarti dampak negatif dari mencela yang kemudian membuat orang itu bertikai, itu dampaknya bukan hanya bagi dua orang ini saja. Tadi ada dua orang sahabat bertikai. Karena dua orang sahabat ini bertikai, akhirnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar, penentuan Lailatul Qadar itu kapan terjadi, sampai dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala dari memorinya Rasulullah SAW. Kita bayangkan betapa itu sebuah kerugian yang menimpa seluruh kaum muslimin. Nah, yang seharusnya kita bisa mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Dan itu sudah sempat disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW kapankah Lailatul Qadar itu terjadi. Dan beliau ingin mengabarkan kepada para sahabatnya. Namun hal itu bisa menjadi lupa, terlupakan atau dilupakanlah Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat lupa beliau itu karena ada dua sahabatnya yang bertikai di situ. Kenapa bertikai? Karena diawali dari saling mencela itu tadi. Berarti mencela, menghina, merendahkan orang lain itu benar-benar dampak negatifnya bukan hanya bagi kita, bukan hanya bagi orang yang mencela dan yang dicela saja, tapi berdampak kepada orang banyak. Naam. Walaupun kemudian para ulama rahimallahu jami' membahas dalam bab yang lain, tidak dalam bab ini, dalam bab puasa terkait hadis itu, para ulama membahas setelah itu apakah pada tahun-tahun selanjutnya, pada bulan Ramadan selanjutnya itu Rasulullah SAW kembali dikasih tahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar terjadi. Artinya beliau lupa hanya tahun itu saja. Atau memang setelah itu sampai seterusnya beliau meninggal tidak pernah lagi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan para ulama dan cukup panjang pembahasannya. Namun tadi dalam akhir hadis beliau mengatakan dengan tidak diketahuinya Lailatul Qadar maka itu menjadi lebih baik bagi kita semuanya karena kita menjadi lebih maksimal dalam beribadah selama bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Namun yang kita petik dari hadis tadi adalah lihat bahwa ketika seorang itu mudah mencela orang lain, menghina orang lain, terjadilah pertikaian. Dengan adanya pertikaian bisa diangkat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada keberkahan, ada sebuah ilmu yang sangat penting tentang Lailatul Qadar yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya itu terlupakan karena adanya orang yang saling bertikai. Oleh karenanya benar jika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innal ghadaba minasyaitan.
kemarahan itu adalah dari syaitan. Orang yang marah, kenapa bisa marah? Karena digoda oleh syaitan, didorong oleh syaitan untuk marah. Dan syaitan tentunya selalu menginginkan agar kita terjauhkan dari segala kebaikan. Makanya tadi yang seharusnya diketahui Lailatul Qadar bisa tidak diketahui karena ada orang yang marah-marah di situ. Berarti syaitan berhasil menjauhkan kita semuanya dari kebaikan tersebut. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas terkait dengan bab ini. Sedikit kami ringkas pembahasan kita pada pagi hari ini. Intinya bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tadi menyampaikan ayat dan hadis terkait dengan larangan mencela sesama muslim maupun muslimah. Kita sebagai seorang muslim dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencela muslim yang lainnya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, jika ada yang mencela kita, maka kita boleh membalasnya. Karena mencela itu berarti mendolimi kita. Kita didolimi, maka kita boleh membalas kedoliman tersebut. Tapi ingat dan jangan salah paham bahwa itu tadi ada catatannya. Catatan yang pertama bahwa celaan itu boleh kita balas jika celaan yang diucapkan oleh orang itu tidak berbau dosa. Bukan kata-kata yang berbau dosa. Jika kata-katanya sendiri sudah berbau dosa, maka kita tidak boleh membalas dengan celaan yang sama. Kemudian yang kedua catatannya adalah bahwa daripada membalas, maka jauh lebih baik memaafkan, bersabar dan memaafkan. Naam. Kemudian tadi poin yang penting bahwa diawali dari saling mencela akan timbullah kemarahan yang dikatakan oleh Ja'far As-Shadiq rahimahullah bahwa kemarahan itu adalah sumber dari seluruh keburukan. Dan ternyata benar tadi. Contoh-contoh telah disebutkan oleh Imam Bukhari betapa disebabkan amarah itu ada orang yang terhalang dari ilmu karena tidak lagi mau menerima kebaikan dari orang lain karena dia sedang marah, bahkan bisa terhalang dari pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Na'am wallahu a'lamu bishawab. Baik. Pertanyaan yang pertama, jika seseorang berbuat buruk terhadap hak orang lain dan merusak hidup orang, apakah diperbolehkan menggibah? Naam. Jika ada orang yang itu berbuat buruk, mendolimi orang lain, bahkan bahasa pertanyaannya merusak hidup orang lain. Sebenarnya pertanyaannya harus lebih diperjelas lagi. Namun dari yang disampaikan ini, yang kami fahami adalah intinya orang tersebut adalah orang yang jahat. Orang jahat mendolimi dan merugikan orang lain. Apakah orang seperti ini boleh digibahi? Nah, jawabannya boleh. Dalam pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW pun melakukan yang demikian. Ketika ada orang yang ingin bertamu masuk ke rumah beliau, kemudian beliau mengatakan, bi'sal ashirah, bi'sa ibnul ashirah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang ini yang akan masuk ini adalah pemimpin kabilah yang paling buruk atau anaknya pemimpin kabilah yang paling buruk. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Kenapa beliau mengatakan demikian? Tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada para sahabatnya, memperingatkan utamanya pada saat itu yang ada di rumah adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Namun Aisyah tentunya akan meriwayatkan hadis itu kepada para sahabat yang lain, kepada umat Islam secara umum. Beliau ingin memperingatkan kepada umat Islam agar tidak dekat-dekat kepada orang ini. Karena orang ini adalah orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang banyak dosanya. Nah, itu dikatakan oleh Ibnu Hajar. Kenapa beliau sampai menyebutkan keburukan orang ini sebelum orangnya masuk? Tujuannya memperingatkan umat Islam agar tidak mendekati orang tersebut supaya tidak terkena keburukannya. Dari situ disimpulkan bahwa jika orang itu memang orang yang jahat, orang yang buruk, maka boleh kita sampaikan keburukannya kepada orang lain agar orang lain tidak menjadi korbannya. Nah,
agar orang lain tidak menjadi korbannya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tempat-tempat dan waktu di mana kita boleh melakukan ghibah. Ada 5 atau 6 tempat disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, di antaranya seperti ini. At-tahdhir minasyarr. Ketika ghibah itu kita lakukan dalam rangka memperingatkan orang lain agar tidak terkena keburukan. Itu boleh kita lakukan. Namun tentunya hal seperti ini standarnya tidak boleh pakai perasaan. Tidak boleh pakai perasaan. Orang bisa jadi mengatakan si A itu jahat, si B itu jahat, tapi standarnya standar perasaan dia sendiri. Misalnya kenapa dikatakan jahat? Karena ternyata kemarin dia ke sana mau pinjam uang tapi nggak dikasih. Akhirnya dikatakan si A itu jahat, si B itu jahat. Mau pinjam kendaraannya nggak dikasih. Akhirnya dicap, oh dia itu jahat. Akhirnya digibahi sama dia. Yang seperti ini tidak tepat. Standar jahat atau tidak jahatnya itu bukan perasaan. Standarnya adalah syariat. Artinya jika ada orang yang suka melanggar ketentuan syariat, larangan dilanggar, perintah tidak dilaksanakan, maka itu baru dikatakan sebagai orang yang jahat dan kita diperbolehkan menyebutkan keburukannya agar tidak ada lagi orang lain yang menjadi korbannya dia. Na'am wallahu a'lamu bishawab. Yang kedua, apakah berbicara di belakang seseorang yang tidak melakukan sholat bisa dianggap ghibah? Dan apakah boleh kita ghibahi kaum musyrikin? Apakah berbicara di belakang seorang yang tidak melakukan sholat bisa dianggap ghibah? Dan apakah boleh kita ghibahi kaum musyrikin? Nah, berarti inti pertanyaannya, bolehkah menggibahi orang non-muslim begitu misalnya? Karena orang yang tidak sholat, jika dia tidak sholat karena membangkang dan secara terang-terangan melanggar perintah Allah, berarti dia juga non-muslim. Nah, bolehkah menggibahi orang non-muslim? Hal ini sempat dibahas sekilas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pada pertemuan yang lalu tidak kita bacakan karena Ibnu Hajar tidak mentarjih, tidak merojihkan salah satu pendapat. Jadi ada ulama mengatakan boleh, orang musyrik itu boleh digibahi. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk menjaga kehormatan orang musyrik. Yang diperintahkan oleh Allah hanya menjaga kehormatan sesama muslim. Ada yang lain lagi berpendapat bahwa tidak boleh menggibahi orang non-muslim karena larangannya itu berlaku secara umum. Demikian. Ada dua pendapat kurang lebih wallahu a'lam, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak merajihkan salah satu dari dua pendapat, makanya tidak kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi intinya bahwa ghibah itu jika ditujukan kepada non-muslim, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW berpegangan dengan kaidah umum bahwa perbuatan itu jika tidak bermanfaat maka tidak perlu kita lakukan. Di antara tanda kebaikan seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika kita dengan menyebutkan kekurangan, keburukan, kesalahan non-muslim itu kok ada manfaatnya, maka boleh kita lakukan. Tapi jika tidak bermanfaat tidak perlu kita lakukan. Hanya disebutkan dalam rangka biar menjadi bumbu pembicaraan saja, biar ngobrolnya seru, biar nongkrongnya betah, maka itu tidak perlu disebutkan dan tidak perlu dilakukan. Kita hanya lakukan jika ada manfaatnya saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, jika seorang ibu menceritakan keburukan seorang ayah terhadap anaknya, apakah termasuk ghibah? Mungkin si ibu berniat untuk curhat. Nah, jika ada ibu menceritakan keburukan suaminya sendiri di hadapan anaknya, bagaimana hukumnya? Jika ditanyakan apakah termasuk ghibah, maka kaidah dasarnya bahwa menceritakan keburukan seorang muslim kepada orang lain, maka itu namanya ghibah. Maka jika istri ini menyebutkan kesalahan kekurangan suaminya kepada anaknya, maka itu namanya ghibah. Apakah disebut ghibah? Iya. Tapi kemudian sekali lagi, ghibah itu kadang-kadang boleh jika ada maksud dan tujuan yang baik. Seperti yang dilakukan dulu oleh Hindun radhiyallahu anha ketika menggibahi suaminya sendiri Abu Sufyan di hadapan Rasulullah SAW. Hindun menyebutkan kekurangan suaminya. Abu Sufyan itu orangnya pelit, super pelit,
kata Hindun radhiyallahu anha di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa disebutkan seperti itu? Dikatakan dijelaskan oleh para ulama itu dalam rangka meminta fatwa. Karena memang Hindun ingin meminta pendapat dan arahan serta fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan itu pelit bahkan terhadap keluarganya sendiri. Bolehkah saya mengambil hartanya Abu Sufyan tanpa seizin dia untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Khudhi ma yakfiki wa auladaki bil ma'ruf atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ambil saja yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu, tapi dengan cara yang baik ngambilnya. Nah, artinya bahwa jika ibu ini menceritakan keburukan suaminya di hadapan anaknya, itu tujuannya adalah agar anak ini tidak mengikuti keburukan bapaknya misalnya. Mohon maaf, misalnya bapaknya kadang-kadang masih melanggar yang haram-haram. Istri ini tahu bapaknya kadang-kadang masih melanggar yang haram, masih melakukan yang haram. Diceritakan kepada anaknya, jangan ngikuti bapakmu, jangan begini. Maka itu boleh kita mengingatkan anak kita agar tidak mengikuti keburukan. Namun boleh itu hukumnya ya, bukan dianjurkan. Artinya jika memang kita ingin menjauhkan anak kita dari keburukan, tentunya jika memungkinkan untuk tidak menyebutkan nama, tanpa disebutkan nama lebih baik. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi kemarin, bahwa jika bisa kita lakukan nasihat itu tanpa menyebutkan nama, maka lebih baik. Nah, tapi kalau kepentingannya hanya curhat, artinya tidak ada maksud dan tujuan kecuali hanya ingin membongkar keburukan saja, maka itu sangat tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Apalagi kepada anaknya sendiri, akan membuat anaknya tidak hormat kepada orang tuanya. Terlebih jika anak itu tidak mengetahui baik dan buruk, akhirnya akan diceritakan semua keburukan orang tuanya kepada orang-orang banyak. Nah, intinya hal itu boleh dilakukan jika maksudnya adalah memperingatkan anak itu dari keburukan. Tapi jika tidak demikian, maka lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam. Yang keempat, apa kafarahnya bila kita sudah menggibahi orang? Apa kafarah, apa tebusannya, apa pelebur dosa jika kita sudah terlanjur menggibahi orang lain? Nah, jika ditanyakan kafarah atau tebusan berupa tebusan harta, tebusan harus diganti dengan puasa atau apa, maka wallahu alam setahu kami tidak ada tebusan seperti itu. Tapi karena ghibah itu adalah perbuatan dolim kepada orang lain, maka syarat jika kita ingin bertaubat kepada Allah dari perbuatan ghibah, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Kita sudah menggibahi orang lain, menyebutkan kesalahannya kepada orang lain, maka kita jika ingin bertaubat diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Karena ghibah itu termasuk mendoliminya, mendolimi sesama muslim. Untuk bertobat dari perbuatan dolim tersebut, kita harus meminta maaf kepadanya. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.